أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kita melanjutkan kembali kajian kita Fathul Bari karangan Syekh Zainuddin Al-Madibari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi terkait masih pada pembahasan salatul janazah ya, dan ini insyaallah pembahasan terakhir ya di pembahasan bab salat ya. Untuk bab salat sendiri memang cukup panjang ya. Ada banyak penjelasan tambahan yang ada di hasyiah Muhammad Talibin. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bi kitabih wa tahrumu salatun ala kafirin li hurmati ad-du'a'i lahu bil maghfirati. Qala ta'ala wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa minhum atfalul kuffar sawa'un anataqu bisyahadataini am la fatahrimu as-salatu alaihim wa ala shahidin wa huwa biwazni fa'il bima'na maf'ul li'annahu mashhudun lahu bil jannah aw fa'ilin li'anna ruhahu tashhadu al-jannata qasayhi wa yutlaqu lafdhu ash-shahidi ala man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-'ulya fahuwa shahidud dunya wal akhirah wa ala man qatala li nahwi hamiyatin fahuwa shahidud dunya wa ala maqtulin zulman wa qarifin wa hariqin wa maqtunin ay man qatalahu bagnuhu kastisqa'in aw ishal fahum syuhada'u fil akhirah faqat. Baik, wa tahrumu salatun ala kafir, dan haram mensolati orang kafir, orang yang meninggal dalam keadaan kafir. Dihormati doa ilahu bil maghfirah, karena larangan ya, karena haram mendoakan dia, yaitu orang yang meninggal dalam keadaan kafir, bil maghfirah, doa minta diampuni, untuk diampuni dosa-dosa ya. Itu karena ada larangan haram ya. Kecuali ya mendoakan orang kafir yang masih hidup, itu tidak ada ya. Tapi ya baik perkara dunia ataupun perkara akhirat. Misalkan perkara akhirat, semoga Allah memberikan hidayah kepadanya gitu. Nah, itu tidak dilarang. Tapi kalau misalkan orang yang meninggal dalam keadaan kafir, itu kita dilarang untuk mendoakannya ya bil maghfirah ya, mendoakan untuk dia mendapatkan ampunan. Karena orang kafir ya, orang yang meninggal dalam keadaan kafir ya, itu sudah dipastikan ya tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada, dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seorang yang mati di antara mereka, seorang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri pada kemana kau beri. Baik, surat At-Taubah ayat 14. Wa minhum atfalul kuffar, dan termasuk ya yang tidak boleh disolati adalah atfalul kuffar ya, atfalul kuffar anak kecil orang kafir ya, anaknya orang kafir itu tidak ya, masih kecil ya. Kalau yang sudah balik jelas dia masuk ke wa tahrum salatun ala kafir. Tapi kalau yang masih kecil ya, anak yang masih kecil, nah itu juga dilarang kita untuk mensolatinya. Sawa'un anataqu bi syahadataini, baik apakah mereka ya anataqu apakah mereka, yaitu anak kecil tadi itu, mengucapkan dua kalimat syahadat amla ataupun tidak.
Nah, kenapa? Walaupun mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, tapi kenapa tetap tidak boleh disolati karena mereka dihukumi muslim itu kapan? Dihukumi muslim itu ketika mereka sudah balik gitu ya. Fatahrumu sholatu alaihim, maka haram untuk sholati afsalul kufar atau anaknya kafir. Kenapa? Kenapa tidak boleh mensolati ya anaknya orang kafir? Karena mensolati itu ya ini perkara dunia atau hukum di dunia, ya, hukum di dunia sehingga mereka masih diperlakukan sebagaimana orang-orang kafir. Adapun di akhirat ya anak-anak orang kafir tersebut ya ulama beda pendapat, tapi pendapat yang paling utama adalah anak-anak orang kafir tadi ketika meninggal masih dalam keadaan anak-anak, maka mereka ya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Itu pendapat yang pertama bahwa atfalul kuffar idza matu ya wa hum fi sighar, dan mereka meninggal dalam keadaan mereka masih kecil ya belum balik, maka mereka akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperti itu, tapi di dunia ya karena mereka masih diperlakukan ya dihukum dunia, maka konsekuensinya adalah mereka tidak disolati. Adapun nanti di akhirat mereka balasannya adalah mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk anak orang kafirnya. Jadi sawa'un anatuhu bi syahadati. Baik anak orang kafir tadi itu mereka sudah bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat atau tidak. Nah, itu mereka tetap dihukumi atau tetap dimuamalahi dengan muamalah kafir ya, karena syahadat mereka itu tidak dianggap kecuali mereka sudah balik. Adapun nanti di akhirat mereka dakhulul jannah atau annahum fil jannah, mereka di surga. Kemudian wa 'ala syahidin, dan juga haram mensolati orang yang mati syahid ya. Orang yang mati syahid. Nanti ada penjelasannya, dan kita sudah singgung juga perkara bagaimana hukum mensolati orang yang syahid. Syahid itu ada pembagiannya juga, ada syahid di dunia, syahid di dunia saja, ada syahid di dunia wal akhirah, ada syahid di dunia dan akhirat, ada yang syahidul akhirah, syahid yang akhirat. Nanti di sini akan dijelaskan secara gamblang. Wa huwa biwazni fa'ilin bima'na fa'ulun. Nah, syahid itu wazannya adalah fa'il ya. Bisa jadi maknanya maf'ul ya, objek. Artinya kalau syahid bima'na maf'ul yaitu li'annahu masyhudun lahu bil jannah, karena syahid itu akan sudah dijamin dia akan masuk surga ya. Au fa'ilin, atau wazannya fa'il, atau bukan atau bima'na fa'il, bukan wazan, tapi au bima'na fa'il, atau maknanya subjek gitu kan. Li'anna ruhahu tashhadul jannata qabla ghairihi, karena ruhnya orang yang syahid itu akan menyaksikan surga sebelum yang lainnya. Baik. Wa yutlaqu lafdhu syahidi 'ala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa syahidud dunya wal akhirah. Lafaz syahid itu berlaku untuk siapa? Untuk yang berjihad ya, berperang supaya kalimat Allah itu tinggi, supaya agama Allah itu tinggi. Bahwa syahidud dunya wal akhirah. Nah, orang yang meninggal dalam keadaan perang untuk litakuna kalimatullah ya, supaya kalimat Allah ini ya tinggi, itu maka dia dihukumi syahidud dunya wal akhirah, syahid di dunia dan juga syahid di akhirat. Nah, sebagaimana ya yang namanya saudara-saudara kita di bumi Syam ya, di Palestina, yang mereka misalkan berperang melawan langsung mubasyarah ya, berperang langsung kufar ya, dan kufar Yahudi ya, orang kafir ya, Yahudi sekarang lagi berperang. Mereka ketika meninggal dalam keadaan perang, maka mereka syahid di dunia wal akhirah. Allahumma taqabbal min syuhada, yang menerima ya orang yang mati syahid dari mereka. Wa 'ala man qatala li nahwi hamiyatin fa huwa syahid di dunia. Adapun yang berperang karena ingin
dilihat atau karena bukan karena agama, kan bukan karena dasar agama, karena hamiyah ya, karena faktor lain gitu ya, hamiyah, suku ya, intinya bukan karena agama, maka atau misalkan karena agama tapi dia ikut perang di situ karena ingin dibilang jago misalkan ya, karena ingin dibilang hebat, karena ingin dianggap sebagai pahlawan. Itu hamiyah ya. Maka ketika perang maksudnya itu dan tidak lillahi ta'ala, tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia syahid di dunia, dihukumi syahid di dunia saja, tapi di akhirat tidak dihukum syahid. Artinya kalau syahid di dunia dia secara dihukum di dunia, dia dihukumi syahid ya, dimandikan tidak dimandikan ya, dan juga tidak disolati, hanya dikafani saja dan dikuburkan. Sedangkan dimandikan dan juga disolati itu tidak ya. Tapi di akhirat, nah dia tidak dihukumi syahid, sehingga ya dia tidak masuk surga ya atas pengorbanannya di dunia, karena dia berperang bukan karena lillahi ta'ala ya, tapi karena ada tujuan dan maksud lain ya. Sedangkan yang di dunia dihukumi syahid dan juga di akhirat dihukumi syahid adalah yang qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, yang berperang untuk memperjuangkan agama Allah dan memang lillahi ta'ala ya, karena maksud dan tujuan untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, wa ala maqtunin bulman wa ghariqin wa hariqin wa mabtunin ay man qatalahu batnuhu fastasqari au usal. Dan ada juga yang meninggal karena dizalimi ya, dizalimi oleh siapapun itu ya, misalkan karena dia mempertahankan hartanya, martabatnya ya. Karena ada misalkan ada yang mencuri hartanya dia ya, hartanya dia terbunuh karena membela hartanya tersebut ya. Waharikin atau misalkan meninggal karena dia tenggelam, waharikin atau karena dia kebakaran, wamamturin atau karena dia ada sakit ya di perutnya ya, meninggal karena ada sakit di perutnya. Aiman qatalahu batnuhu kasisqain aw ishal ya, fahum syuhada fil akhirah. Nah, mereka ini syuhada fil akhir faqat ya, mereka dihukumi syahid di akhirat saja. Nah, kalau syuhadaul akhir dia ya di dunia diperlakukan sebagaimana ya yang non syahid ya. Jadi dia disolati, dikafani, dimandikan ya, dikuburkan sebagaimana orang muslim yang lainnya ya, tidak diperlakukan sebagai orang yang syahid ya, karena dia hanya syuhadaul akhirah. Nah, ketika di akhirat, nah barulah mereka ini dapat pahala syahid. Sebagaimana juga orang yang sedang dalam thalabul ilmi, nah dia meninggal. Nah, orang yang seperti itu dia syahidul akhirah faqat ya. Dia dianggap syahid di akhirat saja, tapi di dunia tetap diperlakukan sebagaimana muslim biasa ya. Tapi di akhirat dia mendapatkan pahala syahid. Qawaslihi ay syahid walau junuban. Nah, sebagaimana hukum memandikan orang yang syahid, yaitu syahidud dunia atau syahidud dunia wal akhirah, walau junuban, itu juga haram ya, haram memandikan orang yang syahid yang meninggal dalam keadaan perang melawan kufar, orang kafir. Walau junuban, walaupun si syahid tadi dia dalam kondisi junub, sebagaimana ada seorang sahabat ya yang dapat panggilan perang ya setelah dia menikah ya, dia menikah dan baru berhubungan badan dengan istrinya, tapi ada panggilan perang. Seketika itu juga dia ikut perang dan qadarullah dia meninggal dalam perang. Kemudian dia dimandikan oleh para malaikat. Baik. Nah, walau junuban, walaupun meninggal dalam keadaan junub ya tetap tidak dimandikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaghsil qatla Uhud, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidak memandikan qatl Uhudin, ya, korban atau syuhada atau yang syahid pada perang Uhud. Wa yahrumu izalatu dam syahid, ya, dan juga haram, ya, menghilangkan bekas darah orang yang meninggal dalam keadaan syahid, ya. Wa huwa man mata fi qitali kuffar, ya, dan siapa orang yang syahid itu, yaitu syahidud dunia atau syahidud dunia wal akhirah, siapa? Wa huwa man mata fi qitali kuffar, itu yang meninggal dalam peperangan melawan orang kafir, ya, peperangan melawan orang kafir. Berarti kalau misalkan perang antara sesama muslim, waliyadzubillah, ya, ya, yang meninggal itu tidak disebut syahid, ya. Bifiqitali kuffar, ya, yang meninggal dalam perang melawan orang kafir. Au kafirin wahid, atau perangnya cuma melawan satu orang kafir saja. Nah, tetap itu dianggap syahid, ya. Qabla intidhar, sebelum, ya, peperangan itu selesai. Nah, jadi nanti kalau misalkan peperangan sudah selesai dan dia baru meninggal di situ, nah, itu tidak dihukumi syahid, ya. Mungkin syahidul akhirah, tapi bukan syahidul dunia wal akhirah, ya. Wa in qutila mudbiran, walaupun meninggalnya ketika dia sedang lari, ya, meninggalkan misalkan dikejar musuh gitu kan. Walaupun dia wa in qutila mudbir, walaupun dia meninggal ketika dia membelakangi perang. Jadi karena misalkan kondisinya sedang kalah gitu, ya, misalkan pasukan muslim dia lari ke belakang. Nah, jadi wa in qutila, dan misalkan dia di situ tertembak, ya, tertembak ketika sedang berpaling ke belakang, dia tertembak, nah, itu juga tetap dihukumi syahid. Bisa badihi, yang mana dia meninggal ketika perang dan karena sebab perang, ya, karena sebab perang. Ai al-qital kana sabahu silahu muslimin akhta. Seperti dia terkena senjatanya orang muslim, misalkan senjata orang muslim, ya, pasukan muslim yang lainnya ada yang menembak. Nah, ternyata mengenai muslim yang lainnya secara tidak sengaja, khotoan, secara tidak sengaja, maka orang yang meninggal, ya, itu karena sebab itu juga dihukum syahid, ya. Au qatalahu muslimun ista'anu bihi, atau ada yang atau dibunuh orang muslim yang mana orang kafir ista'anu bihi, meminta bantuan dari orang tersebut. Contohnya gini, ada permasalahan dalam fikih namanya tatarrus, ya, tatarrus. Jadi orang kafir berlindung dengan orang muslim. Jadi kayak sebagai tawanan gitu, ya. Jadi orang kafir ini terdesak gitu. Nah, akhirnya karena terdesak dia ngambil orang muslim supaya dia tidak terbunuh, dan dia mengancam gitu kan. Kalau kamu menembakkan kepada saya, maka ini saya bunuh juga gitu. Jadi itu namanya tatarrus, berlindung, ya, melindungi dengan mengorbankan seseorang gitu. Nah, masalah tatarrus, apakah boleh kita membunuh orang muslim yang jadi yang jadi tameng, ya, yang jadi tameng orang kafir tersebut, apakah boleh atau tidak? Nah, itu pembahasan panjang di dalam fikih. Tapi seandainya ada orang muslim yang lain itu, kalau ini kayaknya harus kita bunuh supaya kita bisa masuk ke benteng orang kafir, gitu kan? Supaya kita maslahatnya lebih besar. Nggak apa-apa kita korbanin satu muslim, tapi kita bisa masuk ke benteng mereka, misalkan seperti itu. Kalau madhab Syafi'i mu'tamadnya itu haram, ya. Jadi walaupun muslim dijadikan tatarrus, walaupun maslahat yang lebih besar adalah memasuki benteng, tapi tetap
Kalau di madzhab Syafi'i itu haram. Kalau di madzhab yang lain mungkin ada yang membolehkan karena pertimbangannya maslahat. Nah, seandainya itu tetap terbunuh, ya tadi yang apa namanya, yang menjadi tameng tersebut muslimnya dibunuh, nah itu juga meninggal dalam keadaan syahid ya. Autarat dari bi'rin hala qital, atau jatuh ke sumur ya ketika sedang perang ya, ketika sedang perang. Au juhila ma mata bihi, atau tidak diketahui ini meninggal karena apa, apakah karena sebab peperangan atau sebab yang lain. Tapi ketika sedang perang meninggalnya, nah maka tetap dihukumi syahid ya, dan diperlakukan sebagaimana orang yang syahid. Wa illam yakun bihi atharu damin, walaupun tidak ada bekas darah. Nah, walaupun tidak ada bekas darah, tapi dia meninggal ketika waktu peperangan, ya. Nah, dan kita nggak tahu juga dia penyebabnya apa, nah, maka itu juga tetap dihukumi syahid. Ya. La asira qutila sabran, fa innahu laysa bisyahidin 'ala al-asah. Nah, bukan orang yang tertawan, bukan tawanan, atau la asirin qutila sabran, atau bukan tawanan, tawanan yang dibunuh, ya, qutila sabran, dibunuh, ya, tawanan, jadi ditawan, misalkan dia dan dibunuh oleh orang kafir. Nah, yang seperti itu fa innahu laysa bisyahid 'ala al-asah. Menurut pendapat yang utama, ya, tidak termasuk syahid, ya. Mungkin syahid di akhirat, ya, syahid di akhirat, tapi untuk syahidud dunianya, nah dia apakah diperlakukan sebagaimana orang syahid, nah itu tidak gitu ya. Tapi ketika di akhirat insya Allah, ya, insya Allah orang yang seperti itu ya mati syahid. Lianna qatlahu laisa bimuqatalah, karena penyebab kematiannya bukan karena peperangan, ya, bukan karena peperangan. Wala man mata ba'da inqidaihi, ya. Jadi karena penyebab meninggalnya dia bukan akibat peperangan, maka tidak dihukumi syahid atau tidak diperlakukan sebagaimana syahid, ya. Walaupun tadi saya note sekali lagi bahwa orang yang walaupun tawanan tadi itu tetap ya di akhirat insya Allah dihukumi syahid, ya. Tapi di sini kan kita berbicara juga terkait dengan memperlakukan orang yang mati dalam keadaan syahid. Apa sih dobitnya? Apa sih kriterianya? Ya. Ya. Baik. Wala man mata ba'da inqidaihi, dan juga orang yang meninggal setelah peperangan. Misalkan dia ikut perang, tapi dia meninggal setelah peperangan. Nah, ini tidak diperlakukan seperti orang syahid, ya. Wa qad baqiya fihi hayatun mustaqirrah. Yang mana setelah peperangan itu dia masih hidup, ya, hayatun mustaqirrah, dia masih hidup, ya, walaupun misalkan dia terluka, tapi dia masih sempat hidup, hayatun mustaqirrah. Nah, nanti jelasin hayatun mustaqirrah itu ya sekitar masih bisa hidup sehari atau 2 hari, ya, masih bisa hidup sehari atau dua hari walaupun dia dalam kondisi terluka, ya, dan terlukanya karena peperangan, ya. Nah, ketika dia meninggal setelah peperangan dan masih ada kehidupan, dia masih bisa hidup ya sehari atau 2 hari setelah peperangan tadi. Nah, lalu dia meninggal, nah dia tidak diperlakukan sebagaimana orang syahid. Dia tetap disolatkan dan dia tetap dimandikan. Ya. In quti'a bi mautihi in quti'a bi mautihi ba'du min jurhin bihi. Ya, in quti'a bi mautihi ba'du min jurhin bihi. Jadi walaupun dia ini bakal dipastikan udah akan meninggal karena lukanya cukup dalam misalkan, ya, tapi dia masih bisa hidup sehari atau 2 hari. Nah, itu tetap ya tidak diperlakukan sebagaimana orang syahid, ya. Amma man harakatuhu harakatu mathbuh inda qada'ihi fa syahidun jazma. Nah, adapun yang kondisinya ini gerakannya ya harakatu mathbuh, sebagaimana gerakan hewan yang setelah disembelih gitu kan. Kalau gerakan hewan yang sudah disembelih kan dia masih bisa gerak tuh habis disembelih, tapi gerakannya itu udah bukan gerakan orang yang hidup, ya, bukan gerakan hewan yang hidup, ya gerakannya seperti. Nah, begitu juga orang yang ketika terluka di peperangan dan gerakannya itu seperti itu juga gitu, ya.
dia udah sekarat gitu ya, udah sekarat seperti itu. Nah, maka dia syahidun jazman, maka dihukumi apa? Dihukumi atau diperlakukan sebagaimana orang syahid, tidak dimandikan dan juga tidak disolati. Ya. Jadi yang sekarat akibat luka, ya, akibat luka yang ada di akibat luka peperangan, nah maka fasyahidun jazman, maka dihukumi syahid. Nah, wal hayatul mustaqirrah ma tajuzu atau ma tujawizu lahu an yabqa yawman aw yawmain ala ma qalahu an-Nawawi wal Amrani. Ya. Dan hayatul mustaqirrah, ya, dia bisa hidup itu dobitnya apa? Dobitnya yaitu ma tujawizu lahu an yabqa yawman aw yawmain, yang mana masih memungkinkan untuk hidup sehari atau dua hari. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi dan juga Imam Al-Amrani. Baik. Wala man waqa'a baina kuffarin haraba minhum faqataluh, ya. Dan juga bukan orang yang tertawan oleh orang kafir kemudian lari, kemudian kabur, ya. Tawanan muslim ini dia kabur kemudian dibunuh di perjalanan, ya, kemudian dibunuh oleh orang kafir. Nah, ini tidak dihukumi syahid juga, ya, atau tidak diperlakukan bagaimana orang syahid. Li'anna dzalika laysa biqital, karena itu tidak termasuk peperangan. Kama aftabihi Syekhuna Ibnu Ziyad rahimahullahu taala, sebagaimana yang difatwakan oleh Syekh kami Ibnu Ziyad. Wala man qatalahu ightiyalan harbiyun dakhala bainana. Begitu juga yang dibunuh, ya, secara sembunyi-sembunyi oleh orang kafir harbi. Misalkan orang kafir harbi masuk perkampungan umat Islam atau pemukiman umat Islam, masuk secara sembunyi-sembunyi lalu membunuh secara irtial, secara sembunyi. Nah, orang yang mati seperti itu tidak dihukumi syahid, ya, tidak dihukumi syahid. Naam, in qatalahu an muqatalatin kana syahidan. Nah, kalau dibunuh secara sembunyi-sembunyi tadi dalam kondisi perang, ya, dalam kondisi perang, sebagaimana misalkan perang Ahzab, ya, misalkan kayak kondisinya perang Khaybar, ya, perang Khaybar, itu kan kontak fisik langsungnya kan hanya beberapa saat saja, sisanya kan saling perang jarak jauh gitu, ya. Nah, misalkan dalam kondisi perang seperti itu tiba-tiba ada yang membunuh, ya, membunuh secara diam-diam orang kafir, misalkan membunuh secara diam-diam, ya, masuk ke barisan kaum muslimin lalu dibunuh secara diam-diam. Nah, kalau kondisi seperti itu kan ini an-muqatal karena sebab peperangan. Nah, ini dihukumi baru sebagai syahid. Tapi kalau misalkan lagi biasa gitu, ya, bukan dalam kondisi perang, di kondisi biasa, tiba-tiba ada orang kafir masuk ke pemukiman Islam dan membunuh, nah maka ini tidak dihukumi syahid, ya. Ya, karena laisa an muqatalah, karena bukan karena sebab peperangan. Karena syahidan kama naqalahu Sayyid As-Samhudi anil Qadim. Baik, wa kufina nadban syahidun fi thiyab. Dan disunahkan untuk dikafani orang yang syahid tersebut di bajunya. Hukum mengkafani wajib, ya, hukum mengkafani wajib. Tapi yang disunahkan adalah mengkafani memakai bajunya ketika dia perang, ya, ketika dia perang, ya. Maka kain kafannya adalah yang disunahkan adalah kain kafan yang atau baju yang ketika dia pakai ketika perang, ya. Wa kufina nadban syahidun fi thiyabihi allati mata fiha, yang mana baju yang dia pakai ketika dia perang. Allati mata fiha, yang dia meninggal dia menggunakan baju tersebut. Wal mulatahu bid-dami aula, dan yang ternodai dengan darah itu lebih afdal, ya. Misalkan banyak bercak darah, ya, akibat peperangan, nah itulah yang paling afdal lilit tiba, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Walau lam takfihi bi allam yastur kulla badanihi, ya, tummimat wujuban.
Ya. Kalau misalkan bajunya itu tidak menyeluruh untuk seluruh badan, ya tidak mencakup seluruh badan, maka tumimat wujuban, dia disempurnakan, maka wajib disempurnakan dengan kain yang lain. Ya, sebagaimana ada kisah sahabat yang Mus'ab bin Umair, yang mana ketika beliau meninggal pada perang Uhud, ya, kain beliau yang beliau kenakan itu tidak cukup untuk menutupi seluruh badan beliau. Akhirnya, ya, disempurnakan dengan tumbuh-tumbuhan gitu ya. Baik. La fi haririn labisahu li daruratul harbi fayubza'u wujuban. Kalau misalkan orang yang syahid tersebut ketika perang dia pakai sutra, ya, dia pakai sutra. Nah, ini dia pakai sutra itu kenapa misalkan? Karena ada darurah, karena ada kebutuhan perang, ya. Kita pas membahas hukum memakai sutra kan diperbolehkan juga kalau misalkan ada kebutuhan ketika perang, ya, kebutuhan ketika perang, ya. Nah, kebutuhan nanti dilihat apa kebutuhannya. Tapi misalkan karena ada kebutuhan ketika perang, nah dia memakai sutra. Nah, yunza'u wujuban. Nah, ketika dia mau dikafani, maka dicopot dulu, ya, sutranya, ya. Jadi dia dikafani dengan kain biasa, bukan kain sutra. Kalau laki-laki ya, kalau perempuan ya boleh. Wa yundabu ay yulaqanu wa yundabu ay yulaqana afwan. Wa yundabu ay yulaqana muhtadirun walau mumayyizan 'alal awjah. Asyhadatu ay la ilaha illallah. Au asyhadatu ay la ilaha illallah. Faqat li khabari Muslim lakin mautakum ay man hadarahul maut la ilaha illallah. Sekarang pembahasan baru ya. Kalau tadi pembahasan haram mensolati orang kafir, ya, itu juga anak-anaknya dan juga orang yang mati syahid. Dan kita juga sudah membahas, ya, kategori orang yang mati syahid, ya, mati syahid dunia wa akhirah, dunia dan akhirat. Ya. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu wa yundabu ayyulaqana muhtadirun, dan disunahkan untuk mentalkin orang yang sedang sekarat walau mumayyizan, ya, walaupun mumayyiz, ya, anak kecil yang sudah tamyiz, sudah usia tamyiz, ya, sudah bisa sudah makan sendiri, ya, minum sendiri, ya, kemudian BAK sendiri, ya. Alal aujah, menurut pendapat yang rajih, yaitu mentalkinkan apa? Asyhadat, yaitu syahadat. Ay la ilaha illallah faqat, yaitu la ilaha illallah faqat, ya. Nah, nanti Muhammadur Rasulullah, nah itu tidak yang disunahkan itu la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah. Kalau Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, ada pendapat yang mensunahkan, tapi pendapat yang di sini, ya, itu tidak disunahkan. Yang disunahkan hanya la ilaha illallah saja, sebagaimana khabar atau hadis yang ada di Sahih Muslim, laqinu mautakum ay man hadarahul maut. Talkinkanlah orang yang mau meninggal, orang yang sedang sekarat, ya. Itu apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Ma'al khabari sahih, ya. Dan juga ada hadis yang sahih lain, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa, ya, yang ucapan akhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, apakah yang tidak mengucapkan la ilaha illallah ketika akhir hayatnya tidak masuk surga? Enggak juga. Jadi yang masuk surga di sini adalah ay ma'al faizin, beserta orang-orang yang
apa namanya, orang yang derajat masuk surga dengan derajat tinggi, ya. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin, ya, wa hasuna ulaika rafiqa, ya. Jadi bersama para nabi, para apa namanya, para soleh, ya, para syuhada, gitu kan, ma'al faizin. Jadi bersama orang-orang yang derajatnya tinggi di hari akhir. Jadi bukan hanya sekedar masuk surga saja. Karena kalau sekedar masuk surga saja, semua orang Muslim, ya, yang bersyahadat, ya, di dunia apa di ketika hidup dia bersyahadat, ya, bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan juga Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya, itu walau kana fasiqan, walau kana asian, walaupun dia fasik, walaupun dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dukhulul jannah, pasti dia akan masuk surga. Itu karena janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun nanti kelak di akhirat apakah Allah kasih adab dulu, Allah bersihkan dulu ke dalam neraka atau enggak, atau langsung Allah masukkan ke dalam surga, itu kan itu urusan Allah. Ya, tapi Allah sudah menjanjikan, ya, bagi orang Muslim, ya, orang yang beriman, orang yang berislam, itu Allah janjikan akan masuk surga. Ya. Ya. Wa illa fa kullu muslimin wal fasiqun yadkhuluha. Karena kenapa? Karena setiap muslim itu walaupun dia fasik, ya, dia pasti akan masuk surga. Walau ba'da azab, walaupun setelah dia dikasih azab di neraka. Wa in tala, walaupun azabnya itu di neraka itu sangat lama. Ya. Baik. Wa qawlu jam'in yulaqqanu Muhammadur Rasulullah aidan li'anna al-qasda mautuhu 'ala al-Islam wa la yusamma musliman illa bihima mardudun bi annahu muslim. Ya. Adapun pendapat sebagian ulama yang mensunahkan juga untuk mengucapkan Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Karena supaya meninggalnya dalam keadaan Islam dan tidak dianggap muslim kecuali dengan mengucapkan dua kalimat tadi, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Nah, pendapat ini mardudun, tertolak. Pendapat ini tertolak. Kenapa? Dia andahu muslim, karena dia sudah muslim, gitu loh. Ya, karena dia sudah muslim, artinya dia sudah muslim dan tidak perlu untuk diislamkan lagi, gitu. Karena dia sudah muslim. Jadi tidak perlu untuk diislamkan lagi. Adapun maksud dari la ilaha illallah tadi apa? Dakhala jannah ma'al faizin. Ya. Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang derajatnya tinggi di surga. Ya, derajatnya tinggi di surga. Bukan hanya sekedar masuk surga saja. Kalau masuk surga saja, ya, setiap orang muslim, orang yang beriman itu insya Allah masuk surga. Ya, karena itu sudah janji Allah. Wa wa'duhu la yukhlaf. Dan janji Allah itu tidak akan diingkari, ya. Wa innamal qasdu khatmu kalamihi bila ilaha illallah liyahsula lahu dzalika tsawab. Ya. Karena maksud tujuannya adalah mengakhiri perkataannya ketika di dunia itu dengan la ilaha illallah supaya apa? Yahsula dzalika tsawab, supaya dapat pahala tersebut. Ya. Supaya dapat pahala tersebut, ya. وبحث تلقينه الرفيق الأعلى لأنه آخر ما تكلم به رسول الله مردود. رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود لأن ذلك لسبب لم يوجد في غيره وهو أن الله خيره فاختاره. Ya. Adapun ada pendapat bahwasanya mentalkinkan juga ar-rafiq al-a'la untuk mengucapkan ar-rafiq al-a'la. Ya. Apa namanya? Ya, rafiq al-a'la. Li'annahu akhiru ma takallama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini ucapan yang terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi pendapat ini apa? Mardud, tertolak juga. Li'anna dzalika lisabab, karena kenapa Rasulullah mengucapkan ar-rafiq al-a'la ketika di akhir hayatnya? Ya. Ya. Kenapa? Karena itu ada sebab, ya. Lam yujad fi ghairi, ada sebab yang tidak ada pada orang lain. Wa huwa anna Allah khayyarahu fakhtarahu. Karena Allah memberikan pilihan kepada Rasulullah apakah
eh, ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu meninggal, ya, atau ingin tetap di dunia. Maka Allah ingin maka Rasulullah SAW yang memilih ingin bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya, innallaha rafiq, ya, ar-rafiq al-a'la. Ya. Rafiq al-a'la, maknanya adalah ada dua, ya, ada beberapa makna. Yang pertama adalah as'aluka ya Allah antuskinani a'la maratibil jannah. Ya Allah, saya meminta kepadamu untuk uh, apa namanya uh, menempatkanku di surga yang paling paling tinggi. Makna yang kedua adalah, atau makna yang lainnya, ya Allah, saya ingin bertemu Engkau ya Allah, ya Rafiq, ya A'la, ya, yang maha lembut dan yang maha tinggi. Baik. Wa ammal kafir. Wa ammal kafiru, adapun orang kafir, fayulaqqanuhuma qata'an ma'a lafzi asyhad. Nah, adapun orang kafir maka wajib untuk mentalkinkan kedua lafaz ini, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Karena memang tujuannya adalah supaya orang kafir tersebut walaupun di detik-detik akhir dia di dunia, supaya dia bisa masuk Islam. Kan kalau sudah masuk Islam, ya, al-Islamu yajubu ma qablahu. Jadi Islam itu menghapus segala dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Nah, masya Allah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi misalkan ada orang kafir, ya, tapi di detik-detik akhir dia mengucapkan syahadat, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya, maka dakhala jannah. Dia langsung auto masuk surga insyaallah. Ya, makanya orang yang kafir disunnahkan, bukan disunnahkan lagi, diwajibkan, ya. Kalau kita hadir di situ, ya, kita talkinkan kepada orang kafir tersebut yang lagi dalam kondisi sekarang, ya, apa? Syahadat, ya, syahadatu alla ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, ya. Ma'ala ri asyhad, ya, disertai dengan lafaz asyhad, yaitu saya bersaksi. Li wujubihi aidan, karena wajib, ya. Karena wajib ala masayati idz la yasir musliman illa bihima. Karena dia tidak jadi muslim kecuali dengan melafazkan syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Baik. Wa ayyaqifa jama'atun ba'da dafni 'inda al-qabri sa'atan. Kemudian disunahkan juga untuk, ya, sebagian jamaah, ya, atau sebagian orang yang mengiringi jenazah setelah jenazah tersebut dikuburkan, indal qabri, ya, berdiri, ya, di dekat kuburan sa'atan, ya, sebentar, yas'aluna lahu tathbit, ya, meminta kepada Allah untuk jenazah ini, si mayat ini dikuatkan, ya, dikuatkan. Wa yastaghfiruna lahu, dan juga meminta ampunan untuk apa? Untuk siapa? Untuk si mayat tersebut. Ya, jadi setelah dikuburkan, ya, jadi kita meminta kepada Allah supaya si mayat tersebut Allah kuatkan. Ya. Seperti apa doanya? Allahumma tsabbithu, misalkan. Allahumma tsabbithu. Ya. Ya Allah, kuatkanlah dia, teguhkanlah dia, ya. Wa yastaghfiruna lahu, dan meminta ampunan, ya, untuk siapa? Untuk si mayat tersebut. Sebagaimana hadis, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al, ya. Memintalah ampunan, ya, untuk siapa? Untuk saudara kalian. Was'alu lahu tathbit, ya.
dan mintalah ya supaya dikuatkan ya, supaya dikuatkan mayit tersebut. Fa innahul ana yus'al. Karena kenapa? Karena kondisi mayit ketika itu ya sedang ditanya oleh para malaikat ya. Baik. Wa talqinu balighin walau syahidan kama iqtadahu itlaquhum khilafan lizzarkashi ba'da tamami dafnin fayaq'udu rajulun qubalata wajhihi wa yaqul ya abdallah ibna amatillah udhkuril ahda alladhi kharajta alayhi min ad-dunya syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadar rasulullah wa anna al-jannata haqq wa anna an-nar haqq wa anna al-ba'tha haqq wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana rabbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Dan disunahkan untuk mentalqin ya orang yang balik, mayit yang sudah balik ya, talqin mayit yang sudah balik ya. Adapun yang masih kecil, yang belum balik, mayit yang masih kecil dan belum balik ini tidak disunahkan untuk ditalqin ya. Walau syahid, dan walaupun mati dalam keadaan syahid ya. Kama iqtadahu itlaquhum khilafan lizzarkashi, sebagaimana ya redaksi para ulama madzhab Syafi'i yang memutlakkan ya, jadi tidak mengecualikan orang syahid ya. Khilafan lizzarkashi, berbeda pandangan dengan Imam Zarkashi yang tidak yang mengecualikan orang yang mati dalam keadaan syahid ya. Ba'da tamami dafnin ya, ba'da tamami dafnin, setelah selesai dikuburkan ya, setelah selesai dikuburkan ya, fayaqudu rajulun atau fayaquda rajulun, ada seorang yang duduk ya, qubalata wajhihi ya, qubalata wajhihi, di depan wajahnya ya, di depan wajah si mayit, misalnya berarti ke arah membelakangi kiblat ya. Baik, apa wa yaqul ya abdallah ibnu amatillah ya. Nah ini apa namanya, talqinnya seperti ini ya, lafaz talqinnya. Ya abdallah ibnu amatillah. Walaupun memang hadisnya dhaif ya, tapi apa namanya ya, karena ini dalam fadhailul amal ya, jadi tetap dipakai. Jadi di mazhab Syafi'i yang namanya talqin itu sunnah ya. Taib. Apa ya abdallah ibnu amatillah, wahai hamba Allah, anak dari hamba wanita Allah Subhanahu wa taala. Uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi minad dunya. Ingatlah janji yang mana kamu keluar dari dunia ini atas janji tersebut. Yaitu apa? Syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Yaitu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa annal jannata haq, dan surga itu adalah benar adanya. Wa annan nar haq, dan juga neraka itu benar adanya. Wa annal ba'tsa haq, dan juga ya hari kebangkitan itu benar adanya. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan juga hari kiamat itu, hari akhir itu ya akan datang. Itu tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, dan Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada di kubur. Wa annaka radita billahi rabba, dan engkau ya ridho dan rela bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanmu. Wa bil islami dina, dan juga Islam sebagai agamamu.
Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai nabimu. Wa bil Qur'ani imama, dan juga Al-Qur'an sebagai imam. Wa bil Ka'bati qiblatan, dan juga Ka'bah sebagai kiblatmu. Wa bil mu'minina ikhwana, dan juga orang-orang mukmin sebagai saudara-saudaramu. Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan kecualinya. Alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dia adalah Rabb, ya, Tuhan daripada arsy yang agung. Qala syekhuna, ya, qala syekhuna, berkata syekh kami, wa yusanu tikraruhu thalathan, dan talqin ini, ya, lafaz talqin ini disunahkan untuk diulang-ulang sebanyak tiga kali. Wal aula lil hadirin, dan untuk yang hadir pada ketika prosesi talqin tersebut, ya, itu berdiri, ya, disunahkan untuk berdiri. Walil mulakin, nah adapun yang mentalkinkan itu disunahkan untuk al-qu'ud, ya, untuk duduk. Wanida'uhu bil ummi fihi, dan tadi kan ya Abdullah ibna amatillah, bukan ibna abdillah, ya. Jadi misalkan disebutkan binnya itu, setelah binnya itu bukan bin full, bukan bin bapaknya, tapi bin ibunya, gitu ya. Wanida'uhu bil ya. Jadi dinisbatkan ke ibunya, bukan ke bapak. Ai in urifat, kalau diketahui siapa nama ibunya. Wa illa fa bihawa, kalau misalkan enggak tahu, ya, maka dinisbatkan ke Hawa. La yunafi du'a an-nas yaumal qiyamati bi abaihim li anna kilaihima tawqifun la majala li ra'ifi. Di sini talqinnya dengan nisbat ini, ya. Kenapa? Ya, ini tidak ada kontradiksi ketika di hari kiamat sesama manusia, ya, nanti di di hari kiamat akan memanggil dengan nama bapaknya, ya, atau bin fulan ketika nanti di hari kiamat. Tapi kok kenapa ketika di talqin ini memanggilnya dengan nama ibunya, ya? La yunafi du'an nas yaumal qiyamati bi du'aihim. Kenapa? Li anna kilaihima tauqif, karena dua-duanya itu sama-sama tauqif, ya, bersumber dari syariat, gitu kan. Nah, la majala li ra'ifihi, dan ini kita tidak bisa menalarnya, ya. Karena kalau sudah tauqif dari Allah dan Rasulullah, nah ini kita tidak perlu untuk menalar-nalarnya. Kenapa ini kok dibedakan, kenapa ini, ya? Jadi karena memang sudah seperti itu, ya. Ya itulah kita ikuti seperti itu, ya. Nah itu tauqif, ya. Karena perkara ibadah jadi tauqif. Berbeda dengan muamalat. Kalau muamalat kita tanya seperti ini ilatnya apa, ini sebabnya apa, ini alasannya apa. Nah, tapi kalau ibadah ini tauqif, jadi tidak perlu untuk kita tanya-tanya alasannya, ya. Wa dhahir annahu yubdalul 'abdu bil amah fil untha, ya. Yu'ayyanna fid dhamir, ya. Wa dhahiru annahu yubdalul 'abdu bil amah fil untha. Nah, kalau misalkan mayitnya adalah mayitnya adalah ini, ya, perempuan, maka bukan ya Abdullah tapi ya Amatullah, ya. Kalau laki-laki ya Abdullah, kalau perempuan ya Amatullah, ya Amatullah. Baik, wa yu'annafu dhamir, dan dhamirnya dimuannaskan. Baik. Ini masalah talqin, ya. Jadi ya Abdullah ibnu Amatillah. Baik, kemudian wa yundabu ziyaratu quburin li rajulin la li untha fatukrahu laha. Naam.
yusannu laha ziyaratu qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ba'duhum wa kadzalika wa kadza sairul anbiya'i wal ulama'i wal awliya wa yusannu kama nassa alaihi an yaqra'a min al-Qur'ani ma tayassara 'ala al-qabri fa yad'u lahu mustaqbilan lil qiblah. Baik, ini permasalahan ziarah kubur ya. Jadi wa yundabu ziyaratu quburin li rajulin la li unsa. Dan disunahkan untuk menziarahi kubur bagi siapa laki-laki la li unsa. Tidak untuk perempuan ya, tidak untuk perempuan. Naam yusannu laha ziyaratu qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, disunahkan baginya, bagi perempuan untuk menziarahi juga siapa? Kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau ziarah biasa, bukan ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang disunahkan hanya untuk laki-laki saja. Baik, qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, wa kadza sairul anbiya'i wal ulama'i wal awliya. Nah, dikiaskan ya, sebagian ulama mengkiaskan menziarahi ya, hukum menziarahi bagi perempuan ya. Kan tadi kalau ziarah biasa itu tidak disunahkan bagi perempuan. Tapi kalau untuk ziarah ke kuburan Nabi Muhammad SAW itu disunahkan kepada perempuan juga gitu ya. Nah, dikiaskan kepada perkara ziarah kuburan Nabi itu apa? Fakada sayyidul anbiya, menziarahi kuburan-kuburan para nabi, wal ulama'i, dan para ulama, wal auliya, dan juga para wali ya. Wa yusannu kama nassa alaihi ay yaqra'a minal Qur'an, dan juga disunahkan ketika ziarah ya untuk membaca Al-Qur'an ma tayassar ya. Ya, apa namanya, membaca sebagian dari ayat Al-Qur'an alal qabr ya. Di kuburan ya, fayada'u lahu mustaqbilan lil qiblah. Nah, kemudian habis membaca Al-Qur'an dia fayada'u lahu ya, kemudian dia mendoakan ayat tersebut ya, sambil menghadap kiblat. Baik, wasalamun, dan disunahkan untuk bersalam, salamun lizairin ala ahlil maqbarah umuman, dan menyalami dan disunahkan untuk salam bagi yang ingin bagi berziarah ya, kepada siapa? Kepada ala ahlil maqbarati umuman, kepada penduduk ya, kuburan secara umum. Tsumma khususan, kemudian secara khusus, fayaqulu assalamu alaikum ya dara qaumin mu'minin. Tsumma khususan, kemudian khusus. Jadi dulu kepada seluruh yang ada di seluruh kuburan yang ada di pemakaman tersebut ya, kemudian secara khusus kepada mayit yang dia ingin ziarah. Fayaqul assalamu alaikum dara qaumin mu'minin ya. Nah, lafaz salamnya disunahkan bagaimana? Yaitu assalamu alaikum dara qaumin mu'minin ya. Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin ya, pemakaman umat Islam. Inda awalil maqbar, ketika di kuburan yang pertama ya, ketika di kuburan yang pertama ya, ketika ingin masuk ke pemakaman, dia mengucapkan assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Wa yaqulu inda qabri abihi mathalan. Nah, kemudian ketika dia ingin menziarahi, misalkan menziarahi ayahnya, bapaknya ya, assalamu alayka ya walidi ya. Selamatan bagimu wahai, assalamu alayka ya walidi, wahai bapakku. Ada al-iqtisar ala ahadihima tabithaniyah ya. Kalau misalkan ingin saya pengen mengucapkan salah satunya aja, apakah yang umum apa yang khusus? Nah, fa'in arada al-iqtisar ala ahadihima tabithaniyah, maka yang dianjurkan adalah yang salam khusus ya. Kalau cuma ingin salah satunya saja, yang dianjurkan berarti yang salam khusus, bukan salam umum. Li'annahu akhassu bil maksudi, karena itu lebih khusus terhadap tujuannya ya. Wa dzalika li khabari Muslim annahu qala assalamu alaikum wa qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nah, karena memang ada sunnah, ada haditsnya, yaitu assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun, karena kita semua insyaallah ya akan menyusul ya, menyusul kalian. Wal istithna ulit tabarruk, istithna atau pengecualian ini ya, maksudnya apa? Lafaz istithna yaitu lafaz insyaallah. Insyaallah
Nah, insya Allah di sini bukan pengecualian, tapi apa? Untuk bertabarruk, untuk apa namanya, mengambil berkah dari lafaz insya Allah, ya. Jadi bukan kan, kalau insya Allah kan seakan-akan ini seakan-akan bisa aja bisa enggak gitu kan kalau pakai insya Allah. Tapi insya Allah di situ bukan untuk bisa aja, bukan bisa enggak, bukan, tapi untuk tabarruk. Makanya insya Allah itu bisa untuk istitsna, ya, tujuannya bisa buat istitsna, bisa juga untuk tabarruk. Misalnya kita ada janji, ya, kepada orang lain, ya. Kalau ada lafaz insya Allah, nah apa namanya, kalau maksudnya adalah istitsna, ya, berarti kita tidak apa namanya, melanggar janji atau melanggar sumpah, ya. Tapi kalau maksudnya tabarruk, ya, maksudnya tabarruk itu apa namanya, itu melanggar janji atau melanggar sumpah, gitu ya. Nah, jadi istitsna itu bisa untuk tabarruk dan juga bisa untuk istitsna. Untuk pengecualian bisa untuk mengambil berkah atau mengambil berkah dari lafaz insyaallah, itu juga bisa. Ya. Aulid dafni bitil kalbuqah aulil mauti alal Islam. Ya. Aush lidafni ala tilkal buqah aulil mauti alal Islam. Ya. Atau untuk apa namanya, bisa jadi untuk mengambil berkah dari lafaz insyaallah-nya, atau lidafni bitil kalbuka, atau kita meminta doa untuk dikuburkan di tempat tersebut, atau lil mauti alal Islam, atau untuk meninggal dalam keadaan Islam sebagaimana mayit-mayit atau jenazah yang sudah dikuburkan tersebut. Baik. Faidah apa namanya, faidah waroda an-naman mata yaumal jum'ah aw lailataha amina min adzabil qabri wa fitnah. Ya, ada hadis, ada khabar, ya, barang siapa yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, ya, amina min adzabil qabri, selamat daripada adab kuburan, dan fitnatihi, dan juga fitnah kubur, ya. Hadisnya apa namanya, gharib hadisnya, tapi sama Imam Albani, ya, dinilai sebagai hasan. Baik, wa warada aidan man qara'a qul huwallahu ahad fi maradi mautihi mi'ata marrah lam yuftan fi qabrihi. Dan ada riwayat yang mengatakan bahwa barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad, ya, surat Al-Ikhlas, fi maradi mautihi, ketika sakit, ya, sakit itu menyebabkan kematiannya, 100 kali, sebanyak 100 kali, lam yuftan fi qabrihi, dia tidak akan mendapatkan fitnah kubur. Wa amina min dhaghtatil qabri, dan dia akan selamat dari himpitan kubur. Wa jawaza sirata ala kuffil malaikah, ya, dan dia akan melewati sirat, jembatan siratal mustaqim, ya, di atas tangan malaikat, ya. Hadis ini, ya, dinilai dhaif, tapi, ya, bisa juga diamalkan karena ini masuk ke dalam apa namanya, al-ilmu. Wa warada, dan juga ada riwayat mengatakan, man qala la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ya, barang siapa yang membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin sebanyak 40 marrah, 40 kali, fi maradihi famata fihi, di apa namanya, ketika sakitnya, kemudian dia meninggal karena sakit tersebut, dia ajru syahid, dia mendapatkan pahala orang syahid. Wa in bari'a maghfuran. Kalau misalkan dia sembuh, maka dia sembuh dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu lana wa a'adzana min adzabil qabri wa fitnah. Semoga Allah mengampuni kita dan menghindarkan kita dari azab kubur dan juga fitnah. Alhamdulillah, yang kita sudah selesai, ya, dari kitabus shalah, dari kitab salat, ya. Insyaallah mudah-mudahan kita akan membahas di pekan depan babuz zakah, ya, bab zakah, ya. Baik, sebelum kita akhiri majelis kita doa dulu untuk saudara-saudara kita di Palestina. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma izzil al-islam wal muslimin wa adil asyirka wal musyrikin wa anzir a'da'aka a'da'ad din.
وعلى كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم انجي إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمان. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan baca hamdalah doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.